Soalnya saya ini saya pernah di podcast sama di podcastnya salah satu aset manajemen terbesar di Indonesia. Dia bilang kayak gini, untuk seorang CEO ternak uang gitu misalnya, nomor satu investment advice-nya apa gitu misalnya. Saya ingat cuma satu doang, tiba-tiba kepikiran cuma satu doang. Invest. Kalau dari sisi investasi itu, berapa persen bicara mengenai saham dan berapa persen bicara mengenai investasi yang lain? Lebih banyak aktif di saham atau di kripto atau yang obligasi atau yang lainnya? Kalau sekarang memang kita paling banyak di saham. Tetap saham. Ya. Kedua itu kripto. Kedua itu reksadana, ketiga baru kripto. Reksadana saham atau Semua. Reksadana pendapatan tetap, pasar uang, saham, indeks juga kita udah bahas. Ya. Soalnya kita kan co-foundernya lumayan unik ya Pak, bertiga. Kalau Feli memang dari background finance, capital market, Timothy apa ya namanya serabutan. Nah, saya tuh dari perspektif justru mayoritas orang harusnya ngikutin investing style saya, karena saya bukan full time investor. Saya punya bisnis, saya punya content creator, so alokasi portfolionya mesti ada yang pasif sama ada yang aktif. Jadi kalau saya lebih banyak ngomongin yang pasif, makanya reksadana itu masuk ke top 2-nya. Kalau saham pun yang sifatnya bisa di dollar cost selama jangka panjang gitu. Tapi yang lumayan kaget, kripto ternyata sekarang usernya udah hampir 3 kali lipat saham, Pak. Yang saya kaget tuh saya suka. Itu khusus untuk para ini ya, milenial sama generasi Z ini ya? Ternyata enggak. Oh ya? Kemarin saya sama manajer saya tuh, ini kan kita jalan ke mall-mall. Terus kita survei ke orang-orang yang di kasir, yang di bar gitu lagi apa. Pak, invest di saham nggak? Oh enggak. Kebanyakan banyak nggak invest saham, Pak. Tapi ditanya, invest di kripto nggak? Oh iya dong, invest dong. Hampir semuanya invest di kripto. Terus kemarin saya naik Grab kan, nanya sama supir Grabnya. Saya kebetulan lagi ngobrol sama si manajer saya, ini kripto lagi turun nih, kayaknya Bitcoin lagi turun. Tiba-tiba supirnya, lagi kripto ya? Iya. Terus tiba-tiba dibahas panjang. Terus saya tanya, invest di saham nggak Pak? Enggak. Di reksadana ada nggak Pak? Enggak gitu. Itu sebenarnya menurut saya, ini prediksi tapi kayak belum tahu bakal terjadi atau enggak. Takutnya kripto kan sekarang lagi lumayan high risk ya, apalagi dengan suku bunga naik, high risk aset tuh bakal kena. Takutnya orang-orang ini yang sekarang jauh lebih banyak invest di kripto dibanding di saham, mereka bakal kena kalau nggak tahu fundamentalnya. Jadi salah satu yang kita mau lakuin sebenarnya di akhir tahun ini sampai awal tahun depan tuh Ternapo mau coba shift sedikit untuk bahas kripto dan resikonya. Atau enggak takutnya ya orang lose a lot of their money karena mereka nggak tahu ekonominya sekarang lagi ke arah mana dan kripto bisa kena gitu. Dan mereka all in loh Pak di kripto loh Pak. Wow. Itu Dan kriptonya kripto apa? bukan yang Bitcoin, Ethereum. Kriptonya yang lokal, Indonesia punya? Enggak, bukan Indonesia, global, tapi di top 100. Wah. Tetap di bawah 50 sampai 100. Cap-nya kan kecil sekali, Pak. Dan itu resikonya tinggi sekali kan ya? Tinggi sekali. Ya. Tapi sesungguhnya yang membuat kripto naik kan juga demand-nya kan? Cuma purely supply demand. Ya demand kan, kalau demand-nya naik dia ikut naik. Tapi kalau nggak ada cerita tentang tentang fundamental negara semua, nggak ada. Nggak ada. Itu yang bikin saya takut sih. Risknya kan tergantung dari demand dan juga hati baiknya si owner atau pengendali kriptonya kan. Benar. Nggak banyak yang berani bahas itu, benar. Itu ya makanya, tapi bagi mereka gini Pak, ternyata kayak mindsetnya ya, orang yang punya uang dengan yang orang yang lagi mengumpulkan uang, oh ini aset bisa 100 kali lipat gitu. Kebanyakan saya pernah bahas di YouTube gitu, yang ngebedain orang miskin sama orang kaya, ada satu benang merah di mindsetnya gitu. Karena orang yang belum punya banyak uang, mereka kira dengan menjadi kaya itu ada satu jackpot atau satu instrumen yang tiba-tiba boom bikin mereka kaya gitu. Dan itu ternyata banyak orang yang pegang mindset itu, makanya kripto jadi incerannya mereka. Dan ada satu orang pamerin Pak, dia taruh 1 juta jadi 12 juta dalam 2 minggu. Dan itu beneran. Tapi berapa banyak orang yang taruh 10 juta jadi 1 juta dan 1 minggu? Banyak juga, tapi mereka nggak pernah pamerin. Itu yang bahaya dari sosial media Pak. Generasi kita tuh semuanya kayak expose soal sosial media, tapi nggak pernah ngasih tahu jelek-jeleknya. Yang bagus doang yang muncul. Tapi pas orang terjun, tiba-tiba mereka rugi, siapa yang bisa disalahin gitu. Ya, justru bahaya. Ada kemungkinan juga yang
nunjukin itu tadi itu mungkin soft selling itu ya. Bisa jadi Jadi- pakai referralnya, Pak. Iya, jadi bahaya juga. Makanya apa ya? Kalau saya sih secara pribadi saya nggak terlalu mau untuk berinvestasi di dalam kripto ya, karena bagi saya nggak jelas gitu. Jadi kalau sesuatu value yang nggak jelas gitu, bagi saya invest ini kan kalau turun itu pasti kekhawatirannya tinggi kan. Iya. Tapi kalau saya invest di saham yang saya tahu value company-nya, kalau dia turun, wah saya tambah seneng dong. Loh berarti ini company bagus, dijualnya Dijual lebih murah lagi nih. Iya, Kalau benar. dia turun lagi, tambah murah lagi nih. Benar. Tambah senang karena kita kan memang untuk investasi jangka panjang dan dia pasti akan sesuai dengan harganya kan di kemudian hari. Benar. Jadi lebih tenang gitu investasinya. Iya. Jadi saya lebih percaya di sana sih. Soalnya saya pernah di podcast sama di podcastnya salah satu aset manajemen terbesar di Indonesia. Dia bilang kayak gini, untuk seorang CEO ternak uang gitu misalnya, nomor satu investment advice-nya apa gitu misalnya. Saya ingat cuma satu doang, tiba-tiba kepikiran cuma satu doang. Invest in what you know. Iya. Satu hal yang emang bener-bener tahu secara mendalam dan dipercayain. Karena di dunia itu nggak ada yang kayak, cara A paling baik, cara B paling baik. Setiap orang punya caranya masing-masing. Ya. Pebisnis terhebat di dunia yang punya strategi ini dilakuin sama orang lain belum tentu bisa sukses juga gitu misalnya. Iya. Jadi at the end, advice saya selalu kayak gini, invest in what you know. Jadi kalau misalnya you don't know, you belajar. Belajar itu jadi investasi terbaik yang bisa dilakuin sama semua orang di dunia ini. Jadi kayak kalau misalnya mau belajar kripto, pelajari kripto. Kalau percaya, invest. Kalau tidak, kalau nggak ngerti, ya belajar yang lain gitu misalnya. Iya. Nah, kira-kira kayak gitu sih, Pak. Iya, betul. Jadi tapi memang ngajarin yang seperti itu nggak gampang ya. Susah. Karena semua member maunya cepat kan. Maunya cepat, maunya apa yang terbang besok, saya mau cuan gitu. Apalagi kalau lagi kondisi turun gitu ya. Iya. Jadi kerasa, berarti mungkin yang keluar banyak, tapi ada juga masuk baru lagi gitu ya. Benar. Ramainya tuh kalau lagi turun drastis atau naik drastis, Pak. Kalau naik, ramainya tuh semua orang pamer. Ya. Di grup itu semua screenshot. Wih, untung segini gitu. Pas turun, ramainya tuh kebakaran kayak marah-marah semua sama beli apa gitu. Pengen balas dendam gitu misalnya. Nah itu tuh kita coba kontrol lah. Soalnya investasi kan di dunia nyata nggak kayak gitu. Nggak kayak setiap gerakan apa terus kayak semuanya panik. Dan ternyata Indonesia masih jauh dari tahap semuanya tuh bisa mature soal investment. Itu di ternak uang ada kumpulin orang nggak? Kita secara ada offline gitu. Oh ada. Oh ada juga. Tapi buat gathering gitu, buat komunitas. Kita itu mau sering gitu. setiap quarter pasti ada. Oke. Conference. Banyak ya berarti ya. Lumayan. Bisa ribuan dong. Kalau offline paling ramai itu kita hampir 1.000 kalau offline. Oke. Kalau online waktu itu kita pernah 8.000 orang. Itu datangkan speaker atau ada sesi-sesi edukasi juga? Iya benar, tapi waktu itu cuma kita bertiga doang, cuma co-foundernya doang. Oh. Yang online yang rame 8.000 tuh pas kita undang Mbak Nana, Najwa Shihab. Oh. Iya, kita bahas tentang landscape literasi finansial di Indo yang datang sekitar 8.000-an orang gitu, tapi online. Oh, online. Ya online, online 8.000. Itu khusus untuk yang member ya? Itu free. Terbuka buat free. semuanya. Iya, jadi kita tetap harus gini Pak. Kalau ternak uang tuh kita tahu satu sisi tuh kita perlu make money, tapi satu sisi kalau kita terlalu bahasa startupnya kan apa gate gitu, kayak ada gate-nya gitu. Dimana orang harus bayar untuk dapat informasi. Jadi kita dari awal tuh ngebalance informasi apa yang orang harusnya dapat free, mana yang bisa dapat berbayar gitu. Nah, yang free itu kita banyak. Dan itu biasanya yang lebih ke personal finance, lebih ke mengatur portfolio, lebih mengatur ke apa gitu. Baru kayak yang lebih strategi lebih dalam tuh baru kita bikin orang lebih berbayar gitu. Oke. Nah, kalau dengan perusahaan-perusahaan yang mau IPO atau yang ingin menjadi TBK, itu ada nggak dari pihak ternak uang yang memberi advice atau bahkan menuntun mereka supaya bisa menjadi perusahaan TBK? Kita selalu requestnya gini Pak, soalnya saya sering inget-inget nih apa yang boleh di-disclose. Ada beberapa perusahaan yang IPO di tahun lalu sama tahun ini kerja sama kita. Tapi premisnya cuma satu Pak, kayak premisnya jadi ada dua biasanya, gimana cara educate the market. Itu kalau misalnya perusahaan yang udah punya nama di retail, mereka butuh educate gitu.
Karena kan mungkin mereka tahu produknya gitu misalnya, tapi mereka susah untuk kita kasih tahu bisnisnya. It's a different game. Yang satu lagi untuk company-company yang mungkin strong banget di B2B dan strong banget di belakang layar gitu, tapi mereka nggak ada suara di retail. Nah kita kasih suara di retail gitu. Dengan cara kita sediain unbiased, netral report yang ngebedah bisnisnya, kita datang ke perusahaannya, kita interview stakeholdernya gitu. Dan superpowernya Ternak Uang tuh sebenarnya cuma satu Pak. Kita bisa communicate ke milenial sama Gen Z dengan cara yang paling menarik. Kalau kebanyakan kan misalnya biasanya sewa tempat di hotel, kumpulin beberapa media dan lain-lain terus presentasi. Nah, we do it in a very different way, di mana retail itu bisa ngerti apa yang mereka beli, dan akhirnya nanti ke depannya sih kita udah ada beberapa IPO yang mau kita bantu kerjain ke depannya, dan siapa tahu Pak Hermanto ada yang mau dibantu, itu menarik juga Pak. Untuk soalnya komunikasi kan. Iya, soalnya cara komunikasi itu retail, especially milenial sama Gen Z itu unik. Kita bukan cuma responsible ke apa yang disampaikan, tapi kita harus lihat emotional state-nya mereka. Kalau mereka lagi mereka ada herd mentality kan, kayak misalnya mereka secara konsensus gak setuju sama bisnis model ini. Kalau mereka secara konsensus gak apa, kita harus cari tahu dan package itu in a way yang gak nyerang ideologinya mereka gitu. Itu lumayan susah sih untuk dilakuin. Saya banyak menjumpai para pengusaha yang keinginannya perusahaannya menjadi TBK, tapi begitu saya tanya tujuannya, ya dia itu impiannya gitu. Jadi kalau sudah TBK kan dia puas gitu ya. Jadi saya ngomong yuk menjadi TBK itu berarti start itu, not final gitu ya. Kalau itu cuman tujuannya ke situ terus final, wah itu habis itu sahamnya bisa terjun payung gitu nanti. Kan berarti bisa ditinggal tuh. Nah, mungkin edukasi seperti itu ke para pengusaha juga perlu ya. Karena apa sih, you mau IPO itu untuk apa gitu? Karena banyak yang bertanya juga banyak ke saya, kenapa perusahaan Bapak bagus kok di IPO-in? Nah, berarti kan konotasinya perusahaan jelek yang di IPO-in. Nah, itu dia. Ini Pak, saya ngerti. Soalnya inget ya, di tahun lalu sama tahun lalu tuh lain lagi tuh lagi rame soal startup. Terus semua orang ingetnya cuma satu, startup exitnya itu gimana? Mereka pakai bahasa exit masalahnya Pak. Exitnya adalah IPO atau acquisition. Jadi kesannya semua orang yang kurang benar-benar ngerti ya, itu di end gitu loh. Padahal kalau saya nanya sama salah satu mentor saya di Singapura, dia ngebangun salah satu perusahaan terbesar di Singapura juga. Dia bilang, IPO is never the end, it's never the exit. It's always the start of a very long journey. Gimana cara bikin perusahaan ini profitable and grow in the long term. Gimana cara kita responsible sama shareholder baru, which is retail sekarang, yang itu responsibility-nya lebih berat dibanding just private gitu. Terus sebab pas dibilang kayak gitu, bener juga gitu. Dan gimana ya cara edukasi masyarakat tuh bahwa IPO is bukan exit yang kayak semua orang bilang gitu. Nah jadinya ya itu salah satu challenge ya. Pas Pak Hermanto sebut itu saya ngerti banget maksudnya gimana. Ya. Dan bagi investor itu juga yang penting itu konsistensi, dia punya wealth itu naiknya berapa persen dalam jangka waktu mungkin 5 atau 10 tahun. Benar. Karena itu kalau dibuat satu goal, nah itu dia nggak ngelihatnya itu day by day atau week by week. Iya. Kalau lihatnya day by day bisa stres itu kan. Iya kan? Kayak kebanyakan VC Pak, pas mereka investasi kita juga mereka terang-terangan bilang mereka kan kejar IRR kan. Jadi kayak berapa sih maturity-nya tuh, exit-nya berapa lama gitu misalnya. Ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun. Expected return-nya tuh berapa sih kalau misalnya portfolio dikonsolidate gitu misalnya. 3 sampai 5 kali lipat gitu misalnya. Jadi kayak kalau saya karena penasaran, saya suka nanya gitu ke investor. Kalau teman-teman saya atau kayak banyak dari audiens di social media saya bilang kayak nggak penasaran soal itu. Intinya investor taruh terus perusahaannya grow gitu. Dan padahal ngerti the concept behind kenapa perusahaan diinvest, kenapa perusahaan IPO, dan cara pikir investornya itu sendiri, ekspektasi apa, itu penting banget. Jadi kayak saya sih bersyukur Ternak Uang tuh sekarang secara brand tuh punya privilege untuk bisa dipercaya kalau misalnya kita bikin konten kayak gitu. Karena dari awal our game is not mass, our game is not bikin media yang penting sebanyak orang tuh bisa konsum konten, tapi game kita tuh untuk edukasi Indonesia memang. Memang visi kita nggak pernah berubah dari awal. Setiap town hall, setiap monthly meeting, saya selalu bilang visi kita nggak berubah. Jadi kita jadi nomor satu untuk meningkatin literasi finansial di Indonesia. I think when you have a vision, when you have a DNA untuk company yang stick terus dari awal sampai akhir, then people will follow untuk jangka panjangnya gitu. Dan itu ada goal-goalnya nggak ya?
kalau orang yang member terutama yang menginginkan growth dari dia punya investment misalnya 20% selama 5 tahun atau dia cuma ingin 10%, dia mau lebih play safe. Nah, itu kan pasti berbeda kan investmentnya. Beda. Kayak kita bikin ini Pak, fitur namanya Ada pilihan ya berarti ya. Ya, Lebih ke high risk atau lebih ke yang benar. lebih low risk tapi ya pasti lebih low gain ya. Iya, biasanya kalau yang high risk banget, yang sukses itu saya lihat di pertengahan tahun kemarin year to date-nya ada yang 31%, 35%, itu baru tengah tahun. Ya. Tuh, tapi sekarang kena turun gitu misalnya. Jadi kayak macam-macam sih. Kayak tergantung dari risikonya masing-masing. Ada yang kayak tipenya kayak saya, pas dia daftar ke Ternak Uang, dia punya banyak bisnis. Tapi uangnya nggak tahu mau taruh di mana gitu. Oh, jadi dia masuk ke yang lebih pasif, misalnya index fund, dia taruh ke saham-saham blue chip yang di dollar cost, dia taruh ke kripto pun juga dia taruh, tapi di dollar cost gitu misalnya. Jadi kayak udah tahu ini jangka panjang 10 tahun gitu misalnya. Oke, ya. Tapi better than deposito gitu ya. Ini karena mungkin saya milenial dan Gen Z ya, kita nggak pernah pakai deposito sih Pak. Ya. Tapi menurut Pak Hermanto gimana? Ya, kalau deposito kan saat ini juga rendah sekali ya. Iya. Bahkan dengan inflasi aja kalah kan. Iya. Jadi kalau memang ditaruh di sana ya tentu itu dana standby ya. Dana standby. Bukan untuk investment karena minus dong gitu kan. Kalau kena inflasi 4,6 dapatnya cuma 2 something kan. Hari ini baru naik lagi tuh Pak, 5,9 ya kalau salah atau 4,9 ya. Apa? Inflasi Jaipur. Indonesia. Oh, inflasinya. Iya. Oh, ada kenaikan lagi ya? Ada kenaikan lagi, tapi di bawah konsensus Kemenkeu 6,2 katanya konsensusnya. Tapi dia di 5,95 bulan ini. Oke. Baru di announce. Iya. Biasanya kalau gitu kita saranin di ini reksadana pasar uang. Pertama, taxnya kan lebih friendly dibanding deposito, no lockup period, lebih liquid, bisa dijadiin opsi dana darurat. Darurat kan harus liquid, kapan aja bisa gitu misalnya. Terus ya biasanya kayak gitu kita harus cari yang paling interesting buat milenial sama Gen Z gitu. Oke. Tapi emas kita bahas Pak, emas deposito kita bahas. Cuma ternyata nggak terlalu interesting buat milenial sama Gen Z gitu. Emas juga ya? Emas kita bahas. Kalau zaman dulu kala kan selalu ya patokannya emas. Iya. Semua teman-teman saya yang kalau dapat investment advice dari orang tuanya taruh di emas semua. Iya. Menurut saya sih nggak salah. Iya. Tapi saya punya mindset kalau emas tuh lebih punya emas sekarang. Artinya saya kaya, tapi punya emas 10 tahun selanjutnya saya tetap kaya gitu. Jadi kayak itu mempertahankan kekayaan gitu. Karena naiknya gitu. Tapi kalau misalnya untuk kaya dan menjadi kaya sekali, menurut saya emas agak susah. Tapi ya itu perspektif milenial Gen Z gitu. Ya, karena seperti Warren Buffett juga nggak invest emas ya. Iya. Dia kan selalu investnya saham ya, karena dia sangat pede kalau perusahaan growth itu kan berarti nilainya akan terus bertambah ya. Kalau emas 1 kilo ya, berapa tahun pun ya tetap 1 kilo. Benar, itu dia. Dia nggak bisa bertambah. Nggak bisa bertambah. Tinggal nilainya aja. Nah, nilainya kan juga tergantung dari situasi ya. Benar. Situasi dan kondisi. Jadi memang apa ya? Milenial sekarang pun malah milih ke kripto makanya yang lebih bisa dimainin ya, naik turunnya ya. Iya. Tapi menurut saya ya itu risikonya pasti besar sekali karena itu besar sekali. Nggak beda dengan emas lah. Kalau emas kan pasti jauh lebih safe meskipun growth-nya itu nggak bisa kita predik maunya seperti perusahaan yang lagi bagus gitu ya. Benar. Mindsetnya itu paling susah Pak untuk ditanemin ke anak muda. Dari sisi ternak uang ini juga akan masuk ke sekuritas nggak? Nah, kita awalnya mau explore itu Pak, sekuritas. Oh, ke sekuritas juga. Waktu itu kita sempat mau beli sekuritas. Waktu itu budgetnya 50M atau 60M untuk acquire license sekuritas. Tapi kan kita harus siapin dana nganggur sekitar berapa ratus M. Dan waktu itu investor siap untuk taruh budgetnya. Oh, nggak mulai dari awal meminta perizinan. Kalau sekuritas kan relatif tidak terlalu sulit kan? Iya, benar. Tapi concernnya investor waktu itu pengen cepat. Jadi beli aja. Kalau kayak Stockbit, kayak Ajaib, mereka kan juga akuisisi sekuritas kan. Jadi kayak waktu itu kita disaranin untuk akuisisi. Tapi akhirnya kita ngerasa bisnis modelnya terlalu tough buat kita run. Ya, karena cuma dapat dari fee commission aja ya. Iya, tapi fee itu sendiri nggak signifikan. Salah satu yang paling signifikan kalau lihat dari itu kan laporannya kan terbuka semua kan ya. Yang signifikan ada 2 doang yang paling gede dan mayoritas dari mereka dapat revenue-nya dari margin. Ya kan, kalau dari fee-nya sendiri itu nggak sebanyak itu gitu. Iya. Dan pas kita decide itu
kita belum figure out bisnis model yang lain apa nih untuk dapat uang secara sekuritas. Akhirnya kita postpone dulu ide kita untuk bikin sekuritas. Iya, iya. Dan tujuan ternak uang itu apa? Yang membuat you bisa terus bertumbuh besar? Tujuannya kita bikin negara Indonesia literasi finansialnya tinggi, Pak. Sampai saya waktu itu bilang ke Pak Patrick kayak gini, Pak, saya nggak mau ini cuma kayak orang-orang yang punya uang aja. Saya nggak mau orang-orang yang kayak emang punya privilege untuk bisa dapat edukasi finansial. Soalnya concern paling gede saya tuh, bayangin pas kecil kita sekolah, Pak, dari SD, SMP, SMA, pertama kali manusia dikenalkan dengan uang pas dikasih uang jajan. Tapi nggak ada yang ngajarin cara properly manage their money. Nggak ada yang ajarin gimana cara alokasi budgetnya, gimana cara saving, gimana cara siapin nanti kalau misalnya kalau ke SMA pajak dan lain-lain. Tuh saya dari dulu tuh nggak tahu kenapa punya keresahan pribadi, kenapa sekolah belum ke arah sana. Nah, belakangan ini ada beberapa yang ke arah elective courses, kayak ekskul dan lain-lain, itu sangat progresnya bagus banget. Tapi misi gedenya dari ternak uang itu untuk bikin Indonesia mulai dari kalangan yang paling rendah. Saya bilang Pak Patrick, Pak, saya nanti mau masuk ke sekolah-sekolah gitu. Walaupun Pak Patrick waktu itu kayak susah deh kayaknya, dia bilang gitu, susah. Nanti kita mau coba Pak gitu. Jadi itu akhirnya missionnya ya. Missionnya itu tetap untuk mengubah Indonesia biar lebih financially literate sih. Oke. Luar biasa. Jadi nextnya juga journey-nya akan menjadi perusahaan TBK loh. Bisa jadi. Kita nggak tahu kapan ya. Kenapa? Kita belum tahu kapan, tapi bisa jadi. Nanti kalau when the time comes, saya harus konsultasi sama Pak Hermanto sih. Iya, siap. Yang punya pengalaman. Ini you bisa kasih ini apa sharing kepada para milenial yang mungkin ingin berinvestasi, apa yang perlu diperhatikan gitu. Balik lagi with investing, sebenarnya investasi yang paling penting di dalam hidup semua orang adalah investasi di ilmu dulu. Mau pepatahnya invest in what you know, invest in apapun. Kita nggak bakal bisa investasi apapun yang proper dengan mindset yang salah, dengan ilmu yang salah, dan kita selalu rugi gitu. So always invest in yourself first, always invest di ilmu. Itu yang bisa bawa kita ke depannya. Ya, saya juga belajar banyak dari Pak Hermanto, apalagi kemarin pas speech-nya keren banget di Cloud. So, invest in yourself, invest di ilmu itu paling penting, baru decide. Kalau udah punya uang, mungkin boleh daftar di Tanah Uang. Ya, luar biasa. Oke. Bener. Jadi itu sobat sukses, kalau mau invest, jangan sembarangan, tapi you belajar dulu, tahu apa yang akan you invest, sehingga dengan mempelajarin sesuatu yang you yakin, itu tentu investasinya itu bisa bertumbuh, berkembang dengan cara-cara yang sehat, bukan yang risikonya tinggi, karena apa yang sudah uang yang sudah Anda cari dengan susah payah itu juga bisa malah hilang kan. Nah itu kan risiko yang tentu tidak diharapkan oleh para investor ya. Jadi belajar dulu, itu penting sekali. Setuju. Jadi kita nggak invest sembarangan gitu ya. Ya, kayak sekarang. Habis itu kalau turun terus ketakutan gitu ya. Takutan, atau mungkin benar. hilang. Nah, investasi untuk hari tua kan. Ya. Jadi bagaimana kita tetap fokus pada kita punya pekerjaan, tapi kita punya income di luar dari kita punya pekerjaan tadi yang bisa membuat kita punya prestasi bekerja, kita punya wealth, semuanya bisa meningkat. Benar. Dengan sehat. Jadi bukan naiknya cepat nanti resikonya juga iya benar. Hilang. Orang mikir kan naik cepat ya bisa naik turun juga, gitu. Turun cepat juga gitu. Iya. Keren. Thank you nih. Thank you banget Pak for having me here. Yes. Thank you. Oke, sobat sukses, stay humble, stay positive, stay on fire.